Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah Minggu Gapistoyo. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu pagi ini, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kembali kami mengikuti ibadah pada Minggu pagi ini dari rumah kami masing-masing. Sebelum kami disapa oleh firman Tuhan, kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh memusatkan perhatian kami kepada pendengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Adik-adik sekolah Minggu Gapistoyo, firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 25 mulai dari ayat yang pertama hingga ayat 13. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Pak Pendeta berharap adik-adik sekolah minggu melihat juga Alkitabnya di rumahnya masing-masing. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah adik-adik sekolah minggu pembacaan firman Tuhan. Tema firman Tuhan ini adalah tentang siap sedia setiap waktu. Siap sedia setiap waktu. Nats ini adalah sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu atau umpama adalah untuk menyamakan satu hal dengan hal yang lain. Hal kerajaan sorga dalam nats ini tadi kita baca, kerajaan sorga itu disamakan dengan sikap 5 gadis yang bijaksana, yang siap sedia setiap saat menantikan kedatangan sang mempelai. Sang mempelai itu adalah Yesus Kristus. 5 gadis yang bijaksana, kita lihat tadi dalam cerita itu, mereka membawa minyak cadangan dalam buli-buli mereka. Sedangkan 5 gadis yang bodoh itu tidak membawa. Mereka hanya bawa pelitanya saja. Dan kita lihat dari dalam cerita itu, 5 gadis yang bodoh itu, mereka sudah kehabisan minyak.
padahal sang mempelai itu belum datang. Dan ketika 5 gadis bodoh itu pergi membeli minyak, maka disitulah datang sang mempelai itu dan masuk ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu pun ditutup. Tentunya ikut jugalah 5 gadis yang bijaksana itu masuk ke ruang perjamuan kawin itu bersama dengan sang mempelai. Akan tetapi kelima gadis yang bodoh itu tidak lagi ikut masuk ke ruang perjamuan kawin itu. Karena apa tadi? Karena pintu sudah tertutup. Sebab waktu dan kesempatannya sudah habis. Itu makanya dalam ayat terakhir tadi dari kitab ini, dalam cerita ini dikatakan dia 13, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengar hari ini mengingatkan kita supaya kita belajar atau mencontoh sikap dari 5 gadis yang bijaksana itu. Apa sikap 5 gadis yang bijaksana itu? Yang pertama kita lihat tadi, mereka mempersiapkan diri dengan baik saat menanti kedatangan sang mempelai, yang adalah gambaran dari Tuhan Yesus itu sendiri sebagai sang mempelai. Kesiapan itu janganlah bersifat pasif, hanya menunggu atau hanya siap saja. Tetapi kesiapan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita supaya harus mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan pelayanan yang baik sesuai dengan bakat dan karunia yang Tuhan berikan pada setiap kita masing-masing. Karena itu kalau kita diberi karunia bisa bernyanyi, mari kita menyanyi untuk memuji Tuhan dan membahagiakan orang-orang lain di sekitar kehidupan kita. Kalau kita bisa bermain musik, mari kita memainkan musik untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dan menghibur orang lain juga di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita yakin bahwa setiap kita, setiap anak itu pasti punya keunikan, punya kelebihan masing-masing. Karena itu harus kita isi waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk hal-hal yang berguna, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu dari cerita ini juga kita diingatkan supaya jangan suka menunda-nunda waktu, menunda-nunda pekerjaan kita. Kalau memang sekarang waktunya, kerjakan sekarang. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita perlu persiapan yang matang. Jauh-jauh hari sudah kita persiapkan dengan baik. Tapi sering penyakit kita apa? Kita sering menunda-nunda waktu. Nantilah, tunggu dulu, entarlah. Akhirnya ketika waktu sudah dekat, barulah kita sibuknya bukan main. Dan bisa saja hasilnya tidak maksimal. Bisa saja kita mengerjakannya, melakukannya dengan asal-asalan. Karena itu jangan suka menunda waktu. Nanti yang rugi dan repot adalah kita sendiri. Karena itu pakailah waktu itu, kesempatan itu sebaik mungkin di dalam kehidupan kita.
Yang berikutnya yang mau dikatakan oleh firman ini, bagaimana kita juga supaya mengutamakan hal-hal yang paling penting untuk kita lakukan. Baik untuk masa depanmu dan juga untuk pertumbuhan rohanimu di dalam kehidupanmu. Karena itu, hal yang utama itu, yang paling penting itu harus kamu lakukan. Untuk masa depanmu, bagaimana kita belajar dengan rajin, bagaimana kita juga mau bekerja membantu orang tua, bagaimana kita juga disiplin mengatur waktu, bagaimana kita juga mau rajin membaca, rajin belajar, mau mendengar, terlebih mendengarkan nasihat orang tua dan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki masa depan yang baik. Karena untuk mendapatkan masa depan yang baik, butuh perjuangan, butuh semangat yang luar biasa, dan mampu menguasai diri, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan kehidupan kita, untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak masa depan kita. Karena itu, hendaklah kita menguasai diri, kuasai hatimu dan dirimu, supaya kamu jangan dikuasai oleh permainan-permainan game yang bisa saja nanti merusak masa depan kita kalau kita tidak lagi bisa menjaga diri dan memakai waktu dengan baik. Dan juga kita dikatakan tadi mengutamakan hal-hal yang membuat engkau bertumbuh dalam rohanimu. Apa itu? Rajinlah berdoa. Baca Alkitab. Dengarkanlah firman Tuhan. Dengarkan lagu-lagu rohani. Terutama dengarkan juga, seperti Pak Pendeta katakan tadi, nasihat-nasihat orang tua yang didasari oleh firman Tuhan dan cinta kasih mereka kepada kita. Karena itu, mari kita persiapkan masa depan kita yang baik di dalam Tuhan, dan juga persiapkan pertumbuhan rohanimu. Karena Tuhan Yesus ingin melihat kedua hal itu, persiapan sejak dini dari masa depanmu, dan juga persiapan sejak dini tentang hidup kerohanianmu, agar kita mengalami sukacita dan berkat di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah menyapa kami, mengingatkan kami, supaya kami Tuhan memakai waktu dan kesempatan itu dengan baik. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan hidup kami, untuk mempersiapkan masa depan kami yang gilang gemilang, dan juga untuk mempersiapkan kehidupan pertumbuhan rohani kami. Kami mau belajar, kami mau membaca, kami mau mendengar, terutama kami juga untuk pertumbuhan rohani mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ajari kami juga anak-anak Tuhan supaya kami bisa menguasai diri kami, menguasai hati kami, supaya kami menjadi anak-anak yang bijak, seperti 5 gadis yang bijaksana itu. Kapan saja mereka siap setiap saat menyambut kedatangan sang mempelai, begitu juga kami di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami siap setiap saat untuk memperhatikan kehidupan dan masa depan kami, terutama kehidupan kerohanian kami, supaya kami menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghormati dan menyayangi orang tua. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan juga para orang tua dan opung, supaya kami sehat-sehat, panjang umur,
Dijauhkan juga dari bahaya virus COVID-19. Apabila ada saudara-saudara kami atau orang tua kami, keluarga kami yang mengalami terkena virus COVID, dimanapun mereka dirawat, sembuhkanlah Tuhan, kasihanilah, tolonglah. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kami, dan biarlah kami menjadi anak-anak yang menghargai waktu dan kesempatan untuk kami pakai sebaik mungkin demi masa depan yang indah dan demi pertumbuhan rohani yang kuat di dalam Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Advent. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Mawar hari ini. Sebelumnya Kak Mawar ingin mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Karena kemarin kita sudah merayakan Natal sekolah minggu. Meskipun diadakan secara online atau virtual, Kak Mawar berharap adik-adik semuanya tetap merasakan damai dan sukacita Natal di hati kita masing-masing. Hari ini juga kita masih beribadah secara online yang akan dipimpin oleh Kak Mawar. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Kita awali dengan bernyanyi lagu dengan judul Gita Sorga Bergema. Kak Mawar mengajak adik-adik semuanya untuk bernyanyi bersama ya. Kita bernyanyi dengan sukacita. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Oke, sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Devi. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dengan lagu yang berjudul Hendaklah Engkau Jaga-jagalah. Tuhan datanglah, bersiap dirimu, sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan Ia akan datanglah menjadi sultanmu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati firman ini agar dapat berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Halo adik-adik, shalom. Apa kabarnya hari ini? Kita sekarang masuk di minggu ketiga di bulan Desember. Wah, Kak Devi seneng banget adik-adik bulan Desember. Tahu nggak kenapa? Karena bulan Desember itu kan bulan Natal, bulan kelahiran Tuhan Yesus. Ada sukacita, kebahagiaan. Tapi bukan hanya bulan Desember aja ya. Setiap hari kita harus bersukacita dan berbahagia. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini, tadi semua sudah mendengarkan dari pendeta ya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Oke, semuanya boleh dibuka Alkitabnya. Kak Devi akan mengajak adik-adik untuk membaca judulnya aja ya. Oke, ayo kita baca judulnya bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kak Devi, ini tentang apa sih natsnya? Oke, nah adik-adik untuk bisa memahami isi dari nats Alkitab ini, Kak Devi punya video. Adik-adik bisa menonton video yang isinya tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kakak hitung sampai 3, semuanya bersiap dengan rapi. Nanti videonya akan langsung muncul. 1, 2, 3. There was a big wedding. The wedding was so big that there were 10 bridesmaids who were all helping the bride to get ready. Weddings in those times used to happen at night. The ritual was that the groom would come at night and call out for his bride. The bridesmaids would then hold up their lamps so that the bride and the groom could see each other, and the groom would be so happy to see his beautiful bride. All the invited guests had lamps in their hands, and they would hold up these lamps so that everyone could walk down the streets all the way to the groom's house. Then all the guests would get together, dance, sing, and make merry to celebrate the bride and groom's matrimony. In Jesus' parable, the 10 bridesmaids were helping the bride to get ready. There were 5 bridesmaids who were very wise. They knew the groom often would wait for a long time before he came to get the bride. So, the 5 wise bridesmaids brought extra oil for their lamps, so that they would have enough oil for the lamps to burn even if the groom was late to come in the night. On the other hand, the other 5 bridesmaids didn't think of any of this, and so did not bring any extra oils for their lamps. The 10 bridesmaids finally got the bride ready and waited for the groom to come. They kept their lamps lit so that they were ready whenever the groom came. Minutes and hours went by, but the groom did not come. The bride and the bridesmaids fell asleep, waiting for the groom. The groom finally came and called out for his bride, quite late at night. The bride and the bridesmaids woke and started fixing their lamps to make them nice and bright. As they started fixing their lamps, the 5 foolish bridesmaids realized that their lamps had run out of oil and the lamp had burned out. They asked for some oil from the 5 wise girls who were carrying extra, but there wasn't enough. So, the 5 foolish bridesmaids went out to look for some oil and missed out on going out with the bride to meet the groom. The wise bridesmaids and other invited guests arrived at the groom's house and began with the celebrations. The guards shut the door, thinking that everyone had arrived, and so that no strangers could come in and disturb the wedding. When the foolish bridesmaids came, they were not allowed inside the wedding. The guards didn't even know who they were. Nah, adik-adik, semua tadi sudah melihat videonya ya. Oke, apa ya yang bisa kita pelajari dari kisah gadis-gadis yang tadi? Siapa yang harus kita tiru? Gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh? Semua pasti sudah tahu ya, kita harus meniru gadis yang bijaksana.
Kenapa ya kita harus meniru gadis yang bijaksana? Nah, karena mereka mempersiapkan diri mereka ketika pengantin datang. Ketika pengantin datang dan mereka ingin berpesta, ingin bersukacita, mereka mempersiapkannya. Jadi mereka bukan hanya membawa pelita. Adik-adik tahu nggak pelita itu bagaimana? Kalau di daerah rumah kakak dulu di Medan, pelita itu kayak semprong. Jadi ada tempat minyaknya, lalu ada bentuk kaca dan di dalamnya ada api. Jadi ketika apinya mati, nanti akan diisi minyaknya. Lalu apinya hidup lagi. Nah, seperti itu pelita. Pada saat itu, gadis-gadis bijaksana bukan hanya membawa pelitanya, tapi mereka juga membawa minyaknya. Jadi ketika pelitanya mati, mereka bisa mengisi lagi dengan minyaknya sehingga pelitanya hidup lagi. Nah, tapi berbeda dengan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bodoh senang ikut ke pesta, tapi mereka tidak mempersiapkan dirinya. Mereka itu hanya membawa pelitanya aja. Mereka pikir, cukup kok ini, gak akan mati kok apinya. Jadi mereka tidak membawa minyaknya. Ternyata tadi kan di video pelita mereka mati. Terus pas mereka mau ngisi minyaknya ke pelitanya, mereka tidak punya minyak lagi. Lalu ketika mereka minta ke gadis yang bijaksana, nanti tidak cukup untuk dipakai ke semua pelita. Akhirnya si garis-garis bodoh tadi tidak bisa masuk ke rumah pesta tersebut, bener nggak? Ya kan? Nah, jadi kita di sini harus meniru gadis yang bijaksana. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah masuk ke minggu Advent ketiga, yaitu masa-masa penantian perayaan kelahiran Tuhan Yesus nanti di tanggal 25 Desember. Iya enggak? Nah, pasti di rumahnya semuanya udah pasang lampu-lampu Natal enggak? Kayak Kak Devi nih, ini daerah rumah Kak Devi udah pasang lampu. Jadi kalau malam-malam lampunya dinyalain. Atau ada yang udah pasang pohon Natal enggak di rumahnya? Atau udah pasang hiasan-hiasan Natal? Pasti kita semua udah memasang di rumah kan? Udah seneng kan? Udah bahagia melihat rumahnya berwarna dengan hiasan-hiasan Natal. Tapi adik-adik, bukan hanya hiasan Natal saja yang harus kita persiapkan untuk penantian perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Ada yang lebih penting lagi. Apa ya itu? Nah, yang lebih penting adalah kita harus persiapkan diri kita. Kita harus persiapkan hati kita, pikiran kita, perbuatan, iman kita. Nah, kalau kita nih misalnya, kita mau merayakan Natal, mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita hanya menghias rumah, tapi perilaku kita nggak baik. Ketika kita disuruh mama, nggak mau. Alasannya, males mah. Disuruh pergi ke warung misalnya, warung dekat rumah mau beli bumbu-bumbu masakan misalnya. Capek mah keluar, nggak mau. Atau misalnya nih, masih suka mengganggu adik atau kakaknya di rumah. Percuma dong hiasan-hiasan Natalnya. Kan Tuhan Yesus tidak melihat hiasan juga, tapi Tuhan Yesus melihat perbuatan adik-adik. Dan ingat, bukan hanya pada saat Natal ya, tapi kita harus mempersiapkan diri kita setiap hari sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, kita harus mempersiapkan diri kita dengan rajin membaca Alkitab. Kak Devi pernah nih bilang sama adik-adik, mulai sekarang coba deh kita rajin membaca Alkitab. 1 ayat aja setiap hari, gak usah banyak-banyak deh. Nah, adik-adik udah lakuin gak? Boleh ya dilakukan dari sekarang ya. Lalu kita juga bisa rajin ke gereja. Nah, meskipun sekarang kita masih gereja online, nah kita bisa nih ibadah kan lewat firman Tuhan yang diberikan sama pendeta atau sama kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, apalagi ya, rajin berdoa. Berdoa bukan hanya pas mau makan aja ya. Saat kita melakukan aktivitas apapun, kita harus berdoa kepada Tuhan biar aktivitas kita boleh diberkati dan disertai Tuhan.
Dan paling penting adalah perbuatan. Adik-adik harus membuktikannya dengan perbuatan. Berbuat baik. Kalau misalnya adik-adik pergi ke gereja setiap minggu tapi tidak berbuat baik, sama aja bikin Tuhan sedih. Tapi kakak yakin semua adik-adik rajin ibadah pasti, dan pasti berbuat baik. Kalau masih ada yang sampai hari ini masih, kak aku belum bisa berbuat baik, ya sudah, tapi ingat, itu harus ditinggalkan dan kita harus berbuat baik dari sekarang. Harus bisa jadi berkat. Kak Devi selalu ingatin ke adik-adik, kalau kita harus jadi berkat sama orang di sekitar kita, biar orang-orang tahu, siapa ya, misalnya si Devi orangnya baik ya, dia rajin lagi mendengarkan firman. Nah, jadi kan orang-orang senang melihat kita, gitu kan? Kita bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Adik-adik bisa kan melakukan itu? Bisa Kak Devi? Ya, bagus. Nah, Kak Devi percaya adik-adik di rumah pasti bisa melakukannya. Oke, demikian yang bisa Kak Devi sampaikan pada hari ini. Adik-adik, sebelum itu kita akan masuk aktivitas. Tapi sebelum masuk aktivitas, Kak Devi akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, mulai hari ini kami akan mempersiapkan kedatangan Tuhan, akan mempersiapkan perayaan kelahiran Tuhan, bukan hanya dengan hiasan, tapi dengan perbuatan baik kami, yaitu dengan kami boleh semakin rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Sebentar lagi kami akan beraktivitas, kiranya Tuhan juga yang menyertai. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita masuk ke aktivitas. Aktivitasnya adalah berhubungan sama nats kita pada hari ini. Kak Devi akan kasih 5 soal. Adik-adik boleh menjawab di selembar kertas. Nanti fotokan, kirim ke grup WhatsApp orang tua. Kakak tunggu sampai jam 3 sore ya, paling lambat ya. Nah, 5 soal ini semua jawabannya ada di sini. Jadi adik-adik bisa baca di natsnya. Kita masuk ke soal pertama. Jeng 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 jeng. Nah, Kak Devi di sini dulu ya. Nanti soalnya akan muncul di sini. Oke. Soal pertama. Ada berapa orang gadis yang pergi menyambut mempelai laki-laki? Langsung dijawab di selembar kertasnya. Dicari. Masuk ke soal kedua. Gadis-gadis yang bijaksana membawa apa-apa saja ya? Oke, lanjut ke soal ketiga. Pada waktu kapan mempelai datang sehingga gadis-gadis menyongsong mempelai? Nah, ada tuh di ayat tersebut. Kapan ya mempelai datang sehingga gadis-gadis beranjak dari tidurnya dan menyongsong si mempelai, menyambut si mempelai pria? Soal keempat. Kenapa gadis-gadis yang bodoh tidak boleh masuk ke rumah? Ada juga tuh di ayat Alkitab. Boleh dicek, boleh dilihat, dibaca. Soal kelima, terakhir. Tuliskan isi dari Matius 25 ayat 13. Gampang ya. Tulis ya, tulis tangan. Oke. Oke, demikian kuisnya pada hari ini. Kak Devi akan tunggu sampai jam 3 sore ya. Semuanya ditulis tangan ya adik-adik. Oke. Nah, kita akan tutup aktivitas kita pada hari ini. Sebelumnya terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman dan aktivitas dan firman juga yang tadi dibawakan oleh pendeta. Adik-adik tetap semangat, tetap sukacita. Kemarin kita sudah Natal kan. Nah, nanti kita akan merayakan Natal lagi di tanggal 25, yaitu perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Untuk persembahannya jangan lupa ditransfer ke rekening di bawah sini ya. Ini jangan lupa. Terima kasih.